Bismil Abi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita cerdas. Sebagai warga yang ada di bangsa ini dan semua punya agama masing-masing, maka kita harus memahami letak sejarah sebelum kita mengomentari apapun. Nah, kali ini teman-teman, terkait apa yang terjadi di luar sana yang begitu heboh. Ya, kita sudah tahu dan begitu banyak, bahkan ada media-media yang sangat menggoreng isu-isu tersebut. Namun kita perlu tahu dari orang-orang yang ahlinya supaya kita tidak salah memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana dan kita tidak termakan isu kemarahan dan lain sebagainya. Supaya kita menjadi terdidik dan memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Kali ini kita akan lihat satu diskusi yang menarik teman-teman, yang akan mencerdaskan kita, khususnya bagi teman-teman muslim juga dan lain sebagainya yang sangat pro sana sini, bahkan sangat menjunjung tinggi, perlu untuk melihat diskusi ini dan menalarnya dengan baik. Karena ada saya lihat di beberapa media, bahkan media-media di televisi yang sangat mendukung mempro sana gitu ya, karena agamanya Islam seperti itu. Nah teman-teman, mari kita lihat diskusi ini dengan baik. Simak, pasang telinga, tidak usah kepanasan. Ini dia videonya. Teriakannya ke agama, harusnya minta tolongnya yang punya agama dong. Woi malaikat, ini umat agamamu lagi dibom nih, tolong. Harusnya kami akan berjuang mati-matian membela Palestina, melawan Amerika, melawan Israel, dan antek-anteknya, melawan dunia barat yang menutup mata mereka atas kejadian yang terjadi di Palestina. Selama itu kami akan berjuang, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan berhenti sampai hancur, berada di barisan paling depan, bela hancur, bela binasa, sampai titik darah penganisan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Labbaika ya Palestina, labbaika ya Palestina, labbaika ya Palestina, labbaika ya Palestina, labbaika ya Palestina. Indonesia merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Yang dan begini aja, gimana dong mau lawan Israel? Ya nggak bisa ya. Tapi ada satu video yang saya mau tunjukkan kepada saudara, sebuah pengakuan bahwa sebenarnya umat Islam itu sudah kehilangan wibawahnya ya di depan, ya kehilangan wibawahnya ya, karena negara-negara Arab tidak ada yang berani membantu Palestina. Jadi Islam itu sudah kehilangan wibawahnya, dan katanya itu sudah dinubuatkan ya, Islam itu ya tidak bisa mengangkat kepala di depan Israel ya. Jadi orang-orang yang kowar-kowar ya seperti ini ya paling ujungnya juga cari donasi kawan ya. Kowar-kowar begini, emangnya dengan kowar-kowar begini kalian bisa ya membantu masyarakat Palestina. Dan sebenarnya lagi-lagi kawan-kawan, selalu mengatasnamakan Palestina. Ya sebenarnya yang berperang lawan Israel itu bukan Palestina, tapi Hamas, dan Hamas pun sudah dikecam ya oleh pemerintah Palestina. Lalu apalagi yang kalian mau kowar-kowar ya? Ya terlepas dari kowar-kowar yang tidak berguna ini, menurut saya yang tidak ada efek sama sekali untuk Israel, kita dengar sebuah video dulu yang ini ya, ini jelas mencoreng wajah sendirilah ya. Dia mengatakan bahwa Islam itu sudah kehilangan wibawahnya ini kawan-kawan ya. Ya sorry bukan yang ini ya. Nah yang satunya lagi ya, ini update 26 Oktober ya. Hari itu Islam nggak ada wibawahnya. Hari ini maksudnya Nggak ada wibawahnya. kita lihat umat Islam sekarang nggak bisa ngapain. Teman-teman bayangin coba, Israel itu ketika mereka melayang victim, kemudian mereka teriak-teriak negara Eropa, apa yang terjadi? Amerika Serikat mengirimkan tentaranya, kapal induknya, aircraft
carrier-nya, kapal perangnya dibawa oleh Amerika beserta teknologi senjatanya dan pasukan Navy-nya. Inggris juga sama mengirimkan bantuan militer. Umat Islam apa yang dikirim ke Gaza? Kain kafan, serius. Jadi di antara 20 truk bantuan yang masuk ke Gaza itu isinya kain kafan, laki-laki dan perempuan. Ada juga logistik seadanya. Ini kan sebuah lelucon sebetulnya. Ketika Israel didukung penuh oleh negara-negara Eropa dengan bantuan militer, Gaza dibantu dengan logistik. Ini adalah pembenaran bukti bahwa nubuat Nabi itu benar. Hari itu kita tidak ada wibawanya lagi, umat Islam tidak ada wibawanya. Sangat mengerikan sekali. Dan apa kata Rasulullah selanjutnya? Wala yaqdhifanallahu fi qulubikum al-wahn. Jadi Allah enggak cuma mencabut rasa dibawa umat Islam dari hati-hati musuh itu, tapi Allah juga meletakkan sebuah penyakit ke dalam hati-hati. Itu umat Islam. Namanya apa? Al-wahn. Nah, sahabat bertanya, "Wa man wahn?" Ya Rasulullah, apa itu wahn? Apa jawabannya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bukan cinta dunia dan takut mati, beda. Hubbud dunya, cinta dunia dan benci kematian. Beda antara takut mati dengan benci kematian. Kalau takut mati itu semua orang pasti ada rasa takut mati. Saya pun kadang takut, wah ini ada bombardir, bentar juga saya, wajar manusiawi. Tapi kalau sudah benci kematian, ini sudah level orang kafir semua. Menurut beberapa mufasir, beberapa ulama ketika mentafsirkan hadis ini, mereka mengatakan maksud dari hubud dunia, cinta dunia ini artinya pelit. Jadi dua sifat utama orang Yahudi, itu pertama hubud dunia, cinta dunia artinya pelit, nggak mau berbagi gitu kan sesamanya. Kedua, karahiyatul maut itu artinya itu nggak mau berperang. Jadi pelit dalam berbagi, takut dalam menuju ke medan perang. Itu maksud dari dua itu. Allahan. Aneh ya, katanya orang Yahudi takut dalam berperang. Tapi buktinya ya, buktinya sekarang apa yang terjadi ya? Yang takut sebenarnya Yahudi atau ya umat Islam ya. Makanya yang saya heran kok mereka selalu mengait-ngaitkan ini, selalu lagi perang agama ya. Makanya manusia ini selalu dalam videonya ya selalu menjual Islam ya. Menjual supaya apa ya, membuat hati umat Islam itu panas. Dan ujung-ujungnya paling-paling donasi lagi kawan-kawan. Ini dalam video dia terbaru, dia mengatakan hari ini umat Islam hilang wibawanya, gak bisa ngapa-ngapain ya. Fakta tentang hadis Rasul ya, di hari ini umat Islam tidak bisa memberi bantuan militer ya, katanya kecuali Turki, Rusia, Muslim dan sedikit negara Islam lainnya ya. Jadi hari itu umat Islam gak ada wibawanya, memalukan dia bilang ya. Sedangkan umat Islam sekarang ya masih takut mati untuk membela agama Allah lagi-lagi. Ini mereka selalu membawa apa namanya, perselisihan Hamas dengan Israel ini adalah tentang agama ya. Ya Palestina, ya Allah ampuni kami semua yang tidak bisa bantu Palestina secara langsung, tapi jika memang kami ditakdirkan ya bagian dari pasukan ya pembebasan Al-Aqsa, maka ya kami siap insyaallah. Lalu ya kawan-kawan emang mau bisa apa gitu loh ya, bisa apa, apakah dengan koar-koar seperti itu kalian bisa membebaskan ya, bisa melawan Israel ya? Kan nggak bisa kawan-kawan. Dan yang anehnya ujung-ujung dari video tadi kawan-kawan, ini part 2-nya, saudara dengar sendiri deh. Jadi setelah dia manasin umat Islam, ini ujung-ujungnya ini kawan-kawan. Nggak mau berjuang, jangankan berjuang di medan pertempuran, berjuang di media sosial pun nggak mau, itu sudah karahiyatul maut itu masuknya jatuhnya tuh. Dan ini jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama. Ada yang mengatakan, kemana negara Arab itu? Kenapa mereka yang punya minyak, yang punya uang miliaran rupiah, nggak berani mengeluarkan duitnya untuk Palestina? Teman-teman, perjuangan membebaskan Baitul Maqdis ini perjuangan suci, perjuangan mulia, dan Allah hanya memilih hamba-hambanya yang ingin dia muliakan untuk bisa menjadi bagian dari perjuangan ini. Sebaliknya, kalau orang itu merasa berat membantu Palestina secara materi, secara moral, secara jiwa raga, artinya memang Allah tidak memilih orang itu. Allah sedang merendahkan nilai orang itu. Jadi jangan kaget kalau kalian menemukan banyak orang-orang kaya misalnya itu berat sekali untuk mengeluarkan infak untuk Palestina. Berarti ada penyakit itu tuh, hubud dunya waktu harga itu sedang terjadi berkecamuk. Di sisi lain teman-teman, saya pernah ngisi di berbagai pelosok Indonesia, di desa-desa saya ngisi di wilayah Padang Panjang itu, saya masuk ke desa-desa, melewati sawah, melewati perkebunan, di masjid kecil saya mengisi tentang Palestina. Itu orang-orang kampung ini pernah nangis. Ada ibu-ibu datang saya bersama anaknya, ini kisah nyata ya. Apa dia bilang, Ustaz? Saya bilang, Ustaz, saya cuma punya ini, Ustaz. Uang yang lecek itu nggak banyak, sekitar berapa? Mungkin 75.000 atau ya gitulah, kurang dari 100.000. Ustaz, saya nggak punya apa-apa Ustaz selain ini. Ini yang saya punya, Ustaz, titip untuk Palestina. Dalam hati saya, ya Allah, saya bilang, ini Allah yang memang sedang memilih orang ini, si ibu ini, untuk yang muliakan. Ya, jadi Allah entengkan tangannya untuk bisa membantu Palestina. Sebaliknya, kalau Allah ingin menghinakan seorang hamba hari ini, Allah beratkan tangannya untuk bisa mengeluarkan ya, agar sulit mengeluarkan bantuan untuk Palestina. Sekali lagi itu adalah cara untuk kita mengukur setia apa akidah kita. Iya kan? Iya kan, ujung-ujungnya itu kan, ujung-ujungnya kan ya lagi-lagi kan kawan-kawan, duit ya, ujung-ujungnya duit lagi, donasi lagi, infak lagi untuk Palestina. Dan ini yang selalu mereka jual ya. Setelah mereka menjual bahwa ya orang Palestina kasihan, umat Islam
ya apa namanya, nggak ada wibawanya lagi, nggak ada negara-negara Arab yang berani bantu Amerika. Ya jadinya donasi lagi. Kalau kok jadi ya orang-orang Arab juga pintar kawan, mereka juga tidak mau mati konyol gitu loh. Mereka berani lawan Israel, lawan ya mereka akan berhadapan dengan dunia-dunia Barat dan mereka juga nggak mau mati konyol gitu loh. Ini video menarik juga ya, yang sudah pernah saya putar juga ini. Nggak bantuin orang Palestina. Saya sebagai orang Arab mau jelasin ke kalian apa alasannya orang Arab nggak bantuin orang Palestina. Semua orang nanya pertanyaan ini dan jawabnya adalah setiap negara Arab ada perang, bukan cuma Palestina. Contohnya Syria dan Lebanon dan Yaman sama Arab Saudi. Nah, satu lagi kita sangat tahu Amerika negara lebih kuat dari semua negara Arab. Jadi Amerika bilang kalau ada negara yang ikut campur di perang Israel, kami bakal serang. Contohnya Lebanon kemarin ikut campur dan diserang. Itulah alasan negara Arab nggak ikut campur. Anggaplah rata-rata orang Arab ikut campur, apa yang akan terjadi? Yang pasti akan terjadi perang dunia dan efek sampingnya banyak yang bakal meninggal dunia. Jadi itu kawan-kawannya, orang juga nggak mau mati konyol ya, karena mereka sudah tahu bahwa ini adalah teroris Hamas. Ya, jadi mereka nggak mau juga ikut-ikut campur sembarangan karena mereka akan berhadapan dengan dunia-dunia Barat. Ya, jadi memang ya usaha dari ya kelompok-kelompok teroris Hamas ini untuk mengumpulkan donasi ya ini menurut saya salah satu ya kelompok Hamas ya ini ya. Menurut saya salah satu agen Hamas ini. Ini agen Hamas, agen teroris Hamas yang ditugaskan untuk mencari donasi ya di Indonesia, dan dia ini benar-benar ahli dan pintar ya membangkitkan perasaan jengkel kesal umat Islam kepada Israel, dan ujung-ujungnya dia lagi infak, minta donasi untuk membantu masyarakat Palestina ya. Jadi kawan-kawan, Anda harus sadar ya, harus waras ya. Negara-negara Islam aja tidak berani loh, tidak mau mereka ya, negara-negara Arab. Karena apa? Di negara-negara Arab sendiri pun mereka masih punya problem, bahkan mereka masih perang saudara seperti Arab Saudi dan Yaman. Itu pun masih perang saudara. Di Suriah pun mereka masih perang saudara. Taliban ya bersama ya Afghanistan ya, itu mereka juga masih perang saudara sesama Islam. Jadi mereka boro-boro nih mengurusin ini Palestina. Negara kami aja masih nggak beres gitu, masyarakatnya masih banyak yang miskin, yang susah, kok sok-sokan membela Palestina ya. Makanya negara-negara Arab juga yang nggak mau gitu loh membela Palestina ini, karena mereka juga dalam pergumulan besar juga gitu loh. Mereka juga takut juga mati ya, seperti yang dikatakan dalam video tadi. Jadi ya segala waras ya, jangan mau kita dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang menjual agama ini untuk mencari keuntungan bagi mereka sendiri. Ya begitu ya. Oke, Bung Jati Sundar Sampurasun, gimana komentarnya Bung Jati? Katanya umat Islam sudah kehilangan wibawanya ini, wibawanya di depan Israel ini. Silakan. Sampai ini yang namanya bukan antek sih, kader Ikhwanul Muslimin. Kader ya. Jadi Ikhwanul Muslimin itu kan melebarkan sayap ke luar negeri, salah satunya di Indonesia. Banyak perekrutan. Anggotanya, pengurusnya itu salah satunya beliau. Makanya cara untuk memodal ataupun itunya adalah dengan cara begini. Setiap ada konflik pasti ada donasi. Itu udah dari dulu gitu. Ya. Dari dulu kan saya selalu konsisten dengan perkataan ini. Itu saya tidak terpengaruh dengan ini itu. Sebab memang dari awalnya memang begitu. Nah, dari awal kan Inggris meninggalkan Palestina ini dibagi dua, ada untuk Israel dan ada untuk Palestina. Yang cepat mendeklarasikan itu kan Israel. Gitu. Dia berani gitu, walaupun sama modalnya kan gitu, tetapi dia membangun berdiri di kaki sendiri kan gitu. Jadi konsep ini adalah konsep bagaimana membangun negaranya itu sama persis, semua itu adalah modalnya nol. Orang Yahudi di sana kan dia orang tertindas sama nol, terus orang-orang Palestina cuma itu penyakit di umat Muslim ya di sana adalah selalu menggantungkan diri dari meminta-minta. Artinya hidup ini harus dibantu, artinya selalu meminta dari bantuan orang lain, dan itu tidak percaya kepada kekuatan diri sendiri. Itu yang paling bahaya. Beda dengan Israel. Israel itu cepat, bagaimana negaranya dibangun, pertaniannya, bagaimana untuk menghidupi penduduknya. Semua penduduk itu semua apa itu ada istilah kibbutz apa itu, membangun konsep pertaniannya, membangun konsep ekonominya semua gitu. Jadi cepat. Dan ini dijadikan iri oleh negara tetangganya kan gitu. Tetapi itulah kekuatan-kekuatan yang didasari dari kepercayaan diri, membangun diri gitu. Memang sih dari dulunya mental ini kan sudah teruji juga. Banyak bangsa Israel memang diperangi Mesir, Yunani kan gitu. Membentuklah karakteristik yang kuat gitu dari berbagai macam serangan gitu. Nah, terus kembali lagi kepada orang Indonesia
yang pindah ke Gaza kan gitu. Itulah hasil perekrutan gitu, yang ujung-ujungnya bukan cinta kepada negaranya, bukan cinta kepada bangsanya yang nenek moyangnya dia orang Indonesia, tetapi lebih mementingkan dia kepada negara yang itunya udah saja pindah lah gitu. Dan itulah sistematika khilafah. Jadi khilafah itu harus diingatkan kembali, pusatnya itu bukan di Indonesia. Dan hari ini Hamas ataupun Palestina itu adalah salah satu pusat khilafah, dan Indonesia itu adalah bagian dari negara khilafah gitu. Jadi khilafah itu kan satu sistem bentuk yang di luar negeri itu adalah kesultanan negara bagian. Nah itu contohnya, salah satunya saya ingatkan kembali. Dan orang Indonesia saja yang memang sudah terbentuk pola pikirnya dengan sistem khilafah, dia lupa dengan negaranya gitu. Dia berpikir bahwa negaranya itu, padahal Indonesia ini satu kesatuan, United State, satu bangsa, satu negara yang sudah berdiri. Tetapi pola pikir ini nanti hilang kalau dengan sistem khilafah. Makanya dulu waktu zaman kelemahan Ottoman, kita ada jejak khilafah Indonesia. Makanya di Indonesia itu kesultanan. Kesultanan ini artinya negara bagian gitu. Contoh dulu dengan adanya berangkat dia ke tanah suci gitu, membawa biaya, kan itu salah satu bukti bahwa negara itu adalah negara bagiannya kan gitu. Jadi bentuk-bentuk ini adalah bentuk penjajahan yang dibungkus agama, dan Indonesia itu adalah negara bagian dari khilafah itu sendiri. Nanti kalau sudah memang menang dan pusatnya sudah dianalisis bahwa pusatnya ini adalah Palestina, Hamas, kan Hamas itu Harokah Al-Munaq itu. Jadi gerakan-gerakan yang memang dibangun untuk membentuk suatu sistem kekhalifahan dan pusatnya di sana kan gitu. Dan ingat, Indonesia itu adalah negara bagiannya, kesultanannya. Mungkin nanti dibagi-bagi, itu ada kesultanan ini seperti dulu kan ada kesultanan ini, tetapi induknya atau pusatnya dulu di Ottoman kayak gitu. Itu saya senantiasa mengingatkan kembali, ini gerakan-gerakan hari ini dibangun dengan pertama itu meminta bantuan, minta donasi, kan ujung-ujungnya untuk membesarkan kelompok itu. Kita ya Indonesia, Muslimnya Muslim Indonesia, Kristennya Kristen Indonesia, bangunlah kerjasama lah, saling gotong royong lah di Indonesia. Jangan dia negara luar ya punya pemikiran negara luar, bukan kita antipati dengan negara lain, dengan luar negeri, tetapi harus berpikirlah terhadap dirimu sendiri kan. Kalau menurut fatwa NU Nahdlatul Ulama kan, dalam bahasa Arab, qubul watan minal iman katanya, cinta negara bagian dari iman kan. Itu bukan hadis ya, itu hanya falsafah ataupun filosofi peribahasa yang dibahasa Arabkan oleh orang NU kan gitu. Jadi untuk mendoktrin kita itu harus cinta kepada negara kita sendiri. Mungkin itu salam Bang Papel ya. Jangan terlalu mikirkan negara luar, pikirkan negara kita sendiri. Salam Sampurasun. Salam, terima kasih Bung Jati Sunda. Ya luar biasa ya. Silakan Bung Mulat, salam waras, open mic ya. Salam kumur-kumur Bung Mulat. Salam waras, selamat malam, salam kumur-kumur. Ada Rocky Gembrung. saya jadi grogi nih. Iya, ini orang yang yang di video ini orang yang kemarin itu ya Bang Papel ya. Ya. Yang apa namanya? Yang pakai mobil itu yang memprovokasi untuk kita kasih sumbangan ke Palestina gitu ya. Oh, jadi ini orang masih di Palestina ya, rupanya. Sampai sekarang. Masih. Enggak tahu lah masih atau mungkin dia ini di perbatasan Israel kali atau gimana, enggak tahu juga mana sih. Mungkin di ini ya, yang di tepi baratnya kali ya, yang tidak terlibat barangkali seperti itu ya. Ini orang sudah kemarin keluar dan sekarang kayaknya memperlihatkan kekecewaannya gara-gara yang nyumbang itu sedikit atau mungkin barangkali ada yang nyumbang sama sekali barangkali gitu ya. Nah, orang-orang seperti inilah orang-orang yang ingin memperkeruh suasana dan memecah belah bangsa kita ya. Apa sih maunya nih orang? Kalau memang dia mau menjadi pelopor untuk memperjuangkan rakyat Palestina, kenapa dia sendiri gak maju? Maju duluan lah, katakan dia sudah di Palestina, gitu ya. Jangan cuma ngomong doang. Jadi apa sih yang dia udah perbuat gitu ya? Kalau dia memang berani untuk maju berjuang mempelopori teman-temannya yang katanya mau jihad di sana, harusnya dia sendiri yang udah deket di situ lah. Nggak usah banyak war-war dulu gitu. Buktikan kalau dia berani. Belum apa-apa juga paling-paling udah terkencing-kencing lari duluan dia. Kemarin gaya-gayaan pakai mobil memprovokasi untuk ngasih sumbangan gitu, jangan-jangan mobilnya juga dari sumbangan tuh. Heran nih sama orang-orang seperti ini. Jadi gregetan juga ya lama-lama ya. Orang banyak kan pengen cinta damai. Bahkan tadi yang orang Arab sendiri yang bisa ngomong bahasa Indonesia gitu ya, menyarankan untuk nggak terlibatlah dalam peperangan ini, karena kalau bangsa-bangsa Arab yang di sekitaran Palestina ini akan ikut terlibat, maka dikhawatirkan tadi katanya akan terjadi perang dunia dan banyak korban yang akan berjatuhan. Orang Arab sendiri lebih bisa berpikir yang rasionalis ya. Kenapa orang-orang yang kayak
Orangnya kelihatan kampungan banget ya dari cara berpikirnya sama ininya ya. Ya itulah orang kalau sudah terkontaminasi dengan paham-paham radikal ya seperti itu. Cuman kita khawatir juga nih Bang. Bang Pavel udah dengar nggak dari BBC News yang di Indonesia ini? Saya dengar tadi saya baca di beberapa daerah untuk masuk kepolisian itu asalkan hafal 30 juz sudah bisa masuk nih Bang. Ada loh gitu. Memang ada programnya tuh Pak. Ada gimana? Kalau saya nggak salah ada programnya itu, Iya. baik polisi maupun TNI kayaknya ada program hafal apa tuh, hafal dus-dus itu. Iya. Tadi saya baca kaget juga sih. Terus tadi juga dari grup WA saya ada yang ngirim video itu kejadian di Medan baru-baru ini atau itu video sudah lama saya nggak ngerti ya. Itu pembakaran gereja, polisinya cuma diem aja tuh Bang. Diem aja sampai diteriaki warga gitu. Aneh. Dan ditambah lagi dengan kondisi sekarang ini yang dimana dunia sedang panas-panasnya mengingat ada peperangan dua negara ya antara Israel dengan Palestina, bahkan ada lagi yang belum selesai sampai dengan saat ini ya, Rusia sama Ukraina. Ya kalau sampai merambat ke wilayah negara-negara sekitar seperti halnya Iran, terus kemudian Yordania, Lebanon, terus kemudian masih banyak lagi yang ikut terlibat dalam peperangan nanti ya, bisa jadilah akan sampai terjadi sampai perang dunia ketiga. Tapi ya kita nggak inginkan itu sih ya, mudah-mudahan sih nggak sampai terjadi. Iya, negara-negara Islam juga kan sudah trauma juga mereka lawan Israel ini gitu loh. Gimana? Mereka sudah trauma karena pernah punya pengalaman ya, mereka kayaknya ini Bang. jadi mereka sudah bisa memperhitungkan lah kekuatan mereka sendiri seperti apa, dan semakin maju semakin kesini kan Israel jelas kemajuan teknologi dalam persenjataan dan militernya sudah semakin ini kan semakin canggih. Bahkan kita dengar kan selain Iron Dome ya, itu kan ada Iron Beam ya. Iron Beam ini kan belum difungsikan kan, ini lebih canggih lagi dari Iron Dome ya, apalagi ada kapal induk dari Amerika yang sudah bersiap untuk membantu Israel apabila nanti Israel dikeroyok seperti kemarin ketika di perang tahun 73 ya, yang di perang 6 hari itu ya. Yang jelas pasti Amerika tidak akan tinggal diam tuh. Karena apa? Karena warga Amerika Serikat sendiri banyak yang diculik oleh kelompok Hamas, dan banyak yang jadi korban di situ kan. Dan tidak cuma Amerika, dari Jerman juga ada, beberapa negara juga ada. Yang jelas negara-negara Barat tidak akan tinggal diam dengan perlakuan negara-negara Arab yang mungkin mau membela Hamas atau Palestina ini. Tapi kita tahu kan bahwasanya seperti yang disampaikan sama ini anak pendiri Hamas itu, si Mahmoud Yosef siapa itu kan memang Hamas ini bekerja untuk Iran ya, bukan untuk Palestina sebenarnya. Bahkan Iran. Untuk Iran. Jadi mereka melayani Iran, bukan melayani rakyat Palestina. Bahkan rakyat Palestina dijadikan tameng untuk Hamas ini sebagai tameng hidup menghadapi Israel. Makanya sampai dengan sekarang itu mereka tidak berani perang terbuka dengan Israel. Makanya ngumpet di tunnel-tunnel itu kan, di lorong-lorong itu mencari perlindungan. Ya artinya kalau rakyat Palestina sudah habis, rakyat Gaza sudah habis, dibombardir sama Israel, kan nggak ada perlindungan lagi untuk orang-orang Hamas ini. Makanya berlindungnya di lorong-lorong seperti itu. Ya itulah. Jadi apakah bangsa kita akan tertipu dengan cara-cara propaganda seperti ini, seperti orang yang tadi memprovokasi untuk kita menyumbang ke sana, menyumbang dana lah misalnya seperti itu, terus kemudian ternyata tidak sampai ke rakyat Palestina. Sedangkan bangsa kita sendiri sedang mengalami kesulitan pangan ini Bang. Beras sudah makin naik, makin mahal gitu ya. Bahan-bahan pokok juga semakin mahal. Ngapain kita bela-bela negara lain yang kita nggak tahu permasalahannya? Mereka perang sendiri, maunya mereka sendiri. Ngapain kita ikut-ikutan gitu ya? Ya kita bukannya menghalang-halangi orang yang mau berbuat baik untuk kemanusiaan, tidak. Secara kemanusiaan kita tetap prihatin ya. Namanya orang korban perang gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi? Perang itu terjadi kan karena kemauan mereka sendiri. Rakyat Gaza itu sendiri kan juga yang mendukung Hamas untuk menjadi kekuatan militer mereka kan? Iya betul. Di Gaza itu kan yang jadi ini kan Hamasnya kan. Kalau yang di tepi barat itu kan Fatah ya? Fatah ya. Kalau nggak salah seperti itu. Terus Hizbullah yang berpusat di Lebanon. Ini berarti ada ini ya, ada dua kekuatan dari Palestina katakanlah seperti itu ya, dari si Hamas sama Hezbollah. Sedangkan Fatah ini kan lebih ini ya, lebih damai. Iya, lebih mencari jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan dengan Israel. Ya kita lihat aja lah nanti. Kiranya sih sebenarnya ini ya, Israel kelihatannya saya melihat dari berita-berita di luar negeri itu sudah mulai bersiap untuk melakukan perang terbuka lewat darat Bang. Sudah mulai katanya.
Udah mulai ya? Katanya udah mulai. Kalau udah mulai berarti ya siap-siap aja. Ini akan lebih seru lagi pertempurannya, karena yang jelas ini militer sama militer. Karena kalau sudah melalui perang darat itu berarti kan udah mulai perang terbuka antara ya tentara lawan tentara lah, katakanlah begitu ya. Walaupun Hamas itu nggak punya tentara ya, tapi mereka sebenarnya itu kan semacam organisasi teroris ya, organisasi yang dari masyarakat biasa yang dipersenjatai katakanlah gitu ya. Jadi ya kita tunggu saja lah bagaimana nanti perkembangannya, apakah negara-negara Arab yang di sekitar situ akan membela Hamas. Tapi rupa-rupanya mereka sudah mulai sadar bahwa ini hanya aksi sepihak dari pihak Hamas yang hanya membuat kekacauan, yang akhirnya Presiden Palestina sendiri Mahmud Abbas juga mengecam ya. Jadi bahkan marah gitu kan, karena gara-gara Hamas ini akhirnya seluruh Palestina jadi terimbas dengan penderitaan yang tidak ada hentinya. Ya mudah-mudahan permasalahan segera selesai, tapi kita tunggu bagaimana nanti perkembangannya. Demikian dulu Bang Pavel untuk saya. Ya, memang ini ya satu sisi ya yang sabar saya balik dulu ya. Apa namanya yang di video ini ya, dia satu sisi mengatakan bahwa Israel ini takut katanya ya, padahal Israel sudah standby katanya di perbatasan Gaza, tapi mereka takut ya, takut sama tentara Hamas sehingga mereka belum melakukan invasi kepada invasi darat kepada Hamas. Padahal sebenarnya alasan Israel kenapa mereka belum melakukan invasi darat, yang pertama mereka masih beri kesempatan warga sipil Gaza untuk meninggalkan Gaza. Yang kedua, mereka masih berusaha untuk membebaskan tawanan-tawanan yang ditawan oleh Hamas. Jadi bukan mereka takut, katanya bahwa pasukan Israel 4.000 itu sudah tewas ya dibunuh sama Hamas. Ini memang siap pemberita hoax itu, dan nantilah videonya nanti saya akan tayangkan ya. Dan sebenarnya tadi saya dapat berita katanya hari ini Israel sudah melakukan invasi serangan darat ya, dan Israel sudah mengultimatum kalau ada masyarakat Gaza yang tidak mau meninggalkan Gaza, maka mereka akan dicap sebagai teroris. Ini beritanya ini. Tentara Israel atau IDF mengancam akan memberikan warga Palestina label simpatisan organisasi teroris bila menolak angkat kaki dari wilayah utara menuju selatan jalur Gaza. Pesan tersebut disampaikan dalam selebaran yang ditandai dengan nama dan logo IDF sejak Sabtu lalu dan dikirim ke orang-orang melalui pesan audio ponsel di seluruh jalur Gaza. Israel mengklaim pengosongan wilayah di utara dilakukan agar tidak ada korban sipil dalam melawan Hamas. Mereka mengatakan untuk meminimalisir kerugian warga sipil, IDF mengirimkan permintaan kepada penduduk di wilayah utara jalur Gaza untuk mengungsi ke arah selatan Gaza. Sementara masyarakat Palestina mengatakan melakukan perjalanan ke selatan masih sangat berisiko dengan serangan udara Israel. Selain itu, daerah-daerah di selatan juga telah dihantam serangan udara Israel. Ya, jadi masyarakat yang tidak mau berpindah ya dari Gaza ya itu dianggap sebagai simpatisan Hamas, dan itu dianggap sebagai teroris ya. Jadi jangan salahkan Israel kalau semua itu harus dihabisi karena ini Bang, karena memang begini Bang, dari Hamas sendiri saya juga tadi sempat melihat ada rekaman audio ya, yang mana itu ada pembicaraan antara masyarakat Gaza dengan Hamas, itu bahwa Hamas itu memang menghalang-halangi mereka untuk mengekstradisi dari lingkungan situ Bang. Jadi memang mereka ada di situ, tetap bercokol di situ bukan karena kemauan mereka. Ada yang sebagian memang karena kemauan sendiri, karena memang dengan sukarela untuk menjadi tameng Hamas. Tapi juga ada beberapa yang sebagian itu dihalang-halangi, sengaja dihalang-halangi oleh Hamas untuk tidak keluar dari jalur Gaza supaya menjadi tameng hidup bagi Hamas. Dan ini akan menjadi propaganda ketika nanti ada serangan Israel, seolah-olah Israel menyerang warga sipil. Nah inilah kelicikan Hamas yang kita tahu semua bahwa itu memang cara-cara teroris untuk melakukan propaganda pada peperangan seperti ini gitu Bang. Betul. Ya makanya ultimatumnya kalau nggak pergi-pergi juga ya berarti mereka dianggap sebagai teroris, jadi harus dibasmi gitu ya. Oke, Bung Rocky Gemlung, open mic, salam kumur-kumur, salam waras Bung Rocky. Salam kumur-kumur. Apalagi nih bro. Apalagi nih bro, masalah apa nih? Iya, kayak ini propaganda dari antek-antek Hamas ini ya. Dia memanas-manasi. Pertanyaannya gini bro. Indonesia itu negara miskin, Mbak. Kita tuh negara miskin, negara terbelakang kok, sok-sokan kan gitu. Waktu gempa Cianjur, tuh orang-orang Jawa Barat itu terkenal paling radikal tuh, yang paling jago-jago jihad. Ketika gempa melanda Cianjur, ada nggak mereka teriak-teriak galang donasi untuk korban bencana? Nggak ada, bro. Betul. Nggak ada. Bahkan organisasi gereja yang mau menyumbang pun malah dihalang-halangi. Iya. Ingat itu.
Ini orang-orang kaum koplak ini memang kadang otak itu sudah betul-betul lebih apa ya? Lebih mulus otak dan lebih mulus pantat daripada otak, benar. Kenapa saya katakan itu? Saya pernah ke sana masalahnya. Orang Palestina itu gaya hidupnya tuh jauh lebih tinggi daripada orang Indonesia. Iya betul. Orangnya ya mewah. Orang Indonesia kais-kais jadi pengemis untuk bisa makan. Di sana nggak ada pengemis, bro. Di sini pakai motor Supra gagah bergaya. Di Palestina nggak ada, bro. Motor-motor Supra tuh nggak ada. Minimal NMAX terbaru. Makanya sampai sekarang Kedubes Palestina di Jakarta tidak pernah membuka kotak donasi, nggak pernah loh. Saya yakin kalau memang benar-benar butuh donasi, Kedubes Palestina di Jakarta akan membuka kotak donasi, dan yang membantu tidak hanya Islam. Saya yakin orang non-Muslim pun akan rame-rame membantu memberikan donasi kalau yang membuka donasi itu Kedubes Palestina. Tapi kalau yang membuka donasi ini model-model kampret kayak gini, kampret model kayak gini, pengemis nih. Istilahnya dia ngamen agama, ngamen perang. Ini perilaku jahanam seperti inilah. Ngamen, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Sama dulu ketika kapal selam KRI itu tenggelam, ada juga ustadz yang langsung ngamen, galang dana, dapat dana miliaran, hilang. Langsung balik ini motor baru. Jualan mereka, ya. Langsung beli mobil baru. Iya, motor baru, beli mobil baru, istri baru. Lu ini fakta loh. Ini orang-orang yang cukup ketukupret model kayak gini tadi yang muncul di TV tadi. Ini kan antek-anteknya si ini nih, Mercy. Ini kan anteknya Mercy yang katanya Rumah Sakit Indonesia. Aneh kan? Rumah Sakit Indonesia tetapi malah melayani orang-orang asing, orang-orang yang tidak pernah membantu Indonesia. Sementara di Indonesia sendiri, ya puskesmas itu masih kurang, bro. Masih kurang puskesmas. Tapi model-model manusia cupret kayak gini, wah dengan bangga membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza katanya. Cari cuan di Indonesia. Jadi orang-orang ini sebetulnya paling seneng kalau terjadi konflik antara Israel dengan apapun lah, dengan negara manapun lah, entah itu Hizbullah kayak Hasbullah kayak Abdul Qadir kayak konfrontasi dengan Hamas, Amis. Oh paling seneng mereka nih, langsung mereka ngamen donasi. Ini tampang-tampang, ya kalau kulihat wajahnya bukan saya menghina, ini tampang-tampang orang yang tidak punya nalar intelektual, bro. Ini orang-orang males, tipe-tipe orang males, nggak mau kerja, maunya enak. Wes, kalau perlu Hamas gosok-gosok terus ngebom Israel, habis itu donasi, dapat ngasih makan anak istri, jualan agama, jualan ini segala macam. Maka sekarang ya, perang Ukraina dengan Rusia, mereka ada nggak teriak donasi demi kemanusiaan? Nggak ada, bro. Nggak ada. Atau perang dimanapun di belahan dunia yang lain. Atau misalnya Yaman dengan Arab, kan perang juga itu kan? Kenapa mereka nggak donasi? Kenapa mereka tidak buka kantong donasi? Padahal kan Yaman keturunan Nabi loh, bro, cucu Nabi loh. Ada yang tergerak? Nggak ada. Karena mungkin lawannya bukan Israel, Pak. Lawannya Israel kedikil. Yang penting kan omongannya kan demi kemanusiaan, bro. Ya kan, demi kemanusiaan. Kalau demi kemanusiaan itu tidak memandang itu negara mana, bro. Tidak memandang itu agamanya apa, itu kemanusiaan, bro. Ini tampang-tampang kutu kupret nih, bro. Ya? Manusia-manusia sampah nih, bro. Jujur saya katakan, manusia sampah. Nggak punya nalar intelektual sama sekali. Ini manusia-manusia paling kejam di dunia sebetulnya. Nah kebetulan mereka juga paham orang paling goblok yang bisa dieksploitasi hanya orang-orang Indonesia. Wes pokoknya teriak takbir, udah. Entah apapun takbir. Sampai-sampai presiden pun bisa dikadalin. Waktu nyerang presiden ikut takbir mungkin, tapi giliran balas diserang presiden marah-marah, ngamuk-ngamuk mengutukin Israel. Karena bangsa yang tidak waras, yang mudah digoyang agama. Sekarang pertanyaannya, kalau orang Indonesia memberikan donasi kepada Hamas, saya ngomong Hamas ya, bukan Palestina,
Karena perang ini bukan perang Palestina dengan Israel, Israel dengan Hamas. Apakah orang Indonesia ngasih donasi ke Hamas itu langsung masuk surga, bro? Kan gembar-gembar ngamen mereka, wah donasi, usah iman, jihad, fisabilillah secara donasi supaya masuk surga. Pret. Perang itu nggak ada urusan agama, nggak ada urusan surga. Namanya perang. Oh, perang kok masih mikir surga itu loh. Hanya di Indonesia nih, hanya di agama tertentu perang itu urusannya agama. Aneh, mati ya mati. Karena perang kalau nggak ditembak ya kalau nggak bunuh ya dibunuh. Ini cuma itu aja. Tapi di sini digasnya model kayak gitu, agama. Lah, kalau agama kayak gitu ya minta tolongnya jangan kepada manusia yang sesama agama, jangan. Minta tolong langsung ke Tuhannya langsung, ke malaikatnya langsung. Karena kalau teriakannya ke agama, harusnya minta tolongnya yang punya agama dong. Woi malaikat, ini umat agamamu lagi dibom nih, tolong. Harusnya seperti itu. Jangan malah membebani masyarakat Indonesia yang makan aja masih susah. Orang Indonesia tuh cari makan susah. Mikirin lagi orang-orang Palestina yang nggak jelas itu orangnya gimana, apalagi mikirin teroris lagi. Teroris kok dipikirin inilah satu-satunya hanya di Indonesia. Teroris dipikirin, bro. Teroris dianggap pahlawan nasional. Malaysia yang negara Islam aja nggak seperti Indonesia, bro. Mereka lebih fair. Nggak teriak, wah agama berangkatkan kami jihad, blank. Teriak sampai serak, bro. Giliran nasi bungkus datang terlambat ngamuk. Lah masih mikirin nasi bungkus kok mau ngomong tentang jihad. Betul juga ya. Oh iyalah. Kita lihat yang demo itu. Begitu nasi bungkus datang pakai mobil box, wah langsung rebutan, bro. Yang pendemo itu kan langsung rebutan itu nasi bungkus. Lah model gini mau perang ke Gaza itu loh. Nasi bungkus masih rebutan. Gaya-gaya mau minta berangkatkan ke Gaza, mau jihad. Kan aneh kan? Karena otak mereka betul-betul udah beku. Nggak bisa mikir lagi. Yang teriak-teriak itu mana? Makanya kemarin saya bikin statement kan. Kalau Anwar Abbas, pengurus MUI, atau Abdul Somad berani berangkat ke Gaza dan mereka nunjukkan foto atau video mereka ada di sana, saya langsung murtad atau mualaf, bro. Karena pimpinan itu menjadi contoh masalahnya. Oh, kalian harus bunuh diri supaya bisa masuk surga. Tapi dia hanya nyuruh. Kan kayak Abdul Somad kan bikin fatwa tuh bom bunuh diri itu. Tapi supaya masuk surga. Tapi Abdul Somad sendiri tidak pernah mau melakukan bom bunuh diri. Artinya apa? Abdul Somad juga nggak mau masuk surga, bro. Kok malah nyuruh orang lain masuk surga sementara dirinya tidak mau masuk surga? Nggak masuk akal. Misalnya gini, bro. Saya punya teman-teman, wes, kamu pergi sana nonton, tak bayarin nonton. Kalau ndak ada yang mau, bro, ya sudah, saya pergi nonton sendiri, betul nggak, bro? Iya. Saya pergi nonton sendiri. Mau diajak yang lain ndak mau kok. Sama seperti surga. Janjinya akan mati syahid, masuk surga, bla bla bla. Tapi nyuruh orang lain, dirinya sendiri tidak mau masuk surga. Maka saya katakan, kalau Anwar Abbas atau pengurus MUI berani berangkat ke Gaza, atau Abdul Somad berani, Ustadz Adi Hidayat berani berangkat ke Gaza, kemudian sampai sana lewat video streaming live, bener. Jadi orang-orang ini kan yang cuman menyebar bacot ini hanya menyesatkan manusia, bro, menyesatkan orang-orang. Kasihan sebetulnya. Orang yang diajak demo kan lah lepas makan siang kan nasi bungkus satu hari dapat satu nasi bungkus sama air minum yang diplastikin kan lumayan, karena mereka hidupnya juga pas-pasan, bro. Di kampung mereka hidupnya pas-pasan, makan nggak makan. Diajak demo mau, nanti dikasih nasi bungkus karet kuning kan gitu. Kalau karet kuning satu itu isinya tempe sama tahu sama ikan asin satu, tapi kalau karetnya ada merahnya berarti ada sepotong ayam kan. Itu lumayan lah satu hari makan kan. Lah model satu hari makan gini mau teriak pergi ke mau jihad ke Gaza. Ya sama itu yang aku reporter itu. Ini pengemis nih, bro.
Jujur pengemis ini. Pengemis, pemalas, udah ngemis, males. Pemalas tuh di mana-mana pengemis tuh pemalas, bro. Pemalas. Karena cuman itu aja keahlian mereka. Mereka nggak mau kerja untuk kerja secara benar, nggak mau. Pertama, karena tidak punya kemampuan otak. Ya. Kedua, ya memang dasarnya males. Mau enaknya doang. Tipe-tipe manusia ini selalu muncul, bro, di Indonesia, bro. Mereka tidak berkaca. Pemerintah Palestina sendiri lewat Kedubes Palestina di Jakarta tidak membuka donasi. Tidak, loh. Sama sekali mereka tidak membuka donasi. Kalau pemerintah lewat Kedubes Palestina membuka donasi, saya yakin tanpa teriak-teriak pun warga Indonesia akan menyumbang, bro, lintas agama. Lintas agama. Maka ada pengakuan dari Duta Besar Palestina bahwa selama ini yang nyumbang ke Palestina adalah PGI dan KBI. Ormas-ormas Belgedes, MUI itu malah nggak pernah nyumbang. Entah kemana hasil sumbangan itu, mereka kemana nggak ngerti. Mungkin dipakai ongkos ke surga juga nggak tahu kan. Karena tarif ke surga kan ada, bro, 5 juta. Yang terakhir turun tarif ke surga itu 25.000. Ya, ini orang-orang pemalas. Sekali lagi saya katakan, mereka ini pemalas. Nggak mau kerja. Harusnya kalau memang mereka bukan pemalas, mereka kerja benar di Indonesia, entah dimanapun mereka kerja. Kemudian hasilnya sisihkan untuk bantu rakyat Palestina. Sisihkan. Bentuk satu yayasan yang terpercaya. Atau lewat pemerintah sekalian. Itu baru benar, nggak bisa banyak keluar-keluar. Tapi ternyata uangnya nggak bisa dipertanggungjawabkan hasil donasi. Ingat ACT, bro, ACT, aksi cepat tanggap. Kasusnya masih mingis-mingis. Kasus ACT, aksi cepat tanggap. Donasi sana sini, donasi Palestina, donasi, semuanya diembat untuk kawin lagi, bro. Para pengurusnya kawin lagi, bro. Kan donasi itu yang dimainkan sama aksi ACT itu, aksi cepat tanggap. Dengan teriak-teriak pakai bahasa agama itu kan memanipulasi orang-orang untuk ngantri di pinggir jalan bawa kotak, bro. Bawa kotak, bro, ngemis. Seharusnya mereka malu. Kenapa saya katakan mereka harusnya malu? Masa agama ini kok kerjanya ngemis-ngemis terus gitu loh? Oh, nggak ada cara lain untuk mencari dana. Nggak ada cara lain yang lebih smart, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ini cuma ngemis, bro. Ada apa ngemis, ada apa ngemis, ada apa ngemis. Kalau perlu pakai jaring ikan. Bangun tempat ibadah ngemis. Semua serba ngemis. Malu sebetulnya. Malu. Apalagi waktu kejadian berapa kali donasi, gerakan donasi, ternyata pengakuan orang-orang Palestina, pengakuan pemerintah Palestina, serupiah pun tidak pernah ada sampai ke rakyat Palestina. Ini pengakuan resmi dari pemerintah Palestina loh. Tapi dasarnya tambeng, goblok, muka tembok, nggak peduli, bro. Namanya juga pemalas, namanya juga pengemis. Pengemis, bro. Kita ajak masuk ke restoran, kita ajak makan, namanya pengemis. Kita kasih baju baru, kita belikan sepatu. Ya, begitu pergi kita, sepatunya campakkan lagi, bajunya dilepas, ngemis lagi, bro. Ini mental-mental pengemis. Apapun dimanfaatkan untuk ngemis. Malu enggak? Gereja kalau minta sumbangan di pinggir jalan untuk bangun gereja, itu sangat memalukan. Bawa kotak lagi. Bawa kotak. Pasti memalukan. Tapi dasarnya kalau mereka ini sudah mentalnya seperti itu. Ketika Aceh dilanda tsunami, mereka kutu kupret ini ada enggak galang donasi, bro? Untuk saudaranya seiman di Aceh. Ada enggak? Enggak ada beritanya, bro. Enggak ada. Meletusnya Gunung Merapi, ada enggak mereka? Enggak ada, bro. Tapi begitu muncul Gaza Hamas, wah langsung pakai kotak amal, Save Palestina. Kalau ditanya Palestina di mana, nggak ngerti. Yang penting Save Palestina, takbir, kan gitu. Ini kan mempermalukan, sebenarnya mempermalukan agama, memalukan secara kepribadian bangsa, bro. Wah,
Lo keluar-keluar kritik, lo aja nggak nyumbang. Ya memang kita nggak nyumbang. Untuk apa disumbang? Orang kita aja hidupnya masih pas-pasan kok nyumbang orang yang hidupnya lebih makmur daripada kita. Orang Gaza, orang Palestina itu hidupnya lebih makmur daripada orang Indonesia, bro. Lebih makmur. Kita lihatlah pengungsi itu. Ada nggak yang naik sepeda, bro? Atau naik becak? Ngungsinya naik gerobak? Nggak ada kan? Bermobil semua, bro. Ngungsi bermobil. Di Indonesia, boro-boro mobil, bro. Lihat itu kota Gaza. Semuanya gedung pencakar langit, bro. Kota Gaza ini, bro. Istilahnya kalau di Indonesia itu ibu kota provinsi, bro. Tapi gedung-gedungnya pencakar langit semua. Di Indonesia, ibu kota provinsi, ada enggak pencakar langit kecuali cuma di Jakarta? Hanya di Jakarta yang banyak pencakar langit, gedung-gedung tinggi. Di Palu ada enggak gedung tinggi? Enggak ada. Di Makassar paling berapa biji? Kalau di Gaza itu gedung-gedung tingkat tinggi, tingkat 25 segala macam. Kita lihatlah waktu proses pengeboman itu. Di sini masih banyak gubuk liar. Penghuni gubuk liar sok-sokan nyumbang loh. Tinggal di kolong jembatan. Pakai ikat kepala bendera Palestina, teriak Save Palestina. Pret. Ngurus hidup lo aja nggak kelar-kelar kan gitu kan? Seolah-olah kita bangsa yang paling bermartabat. Apanya bermartabat? Pengemis di Jakarta masih begitu banyak. Pengemis di Tasikmalaya, di seluruh kota Indonesia masih banyak pengemis. Artinya apa? Hidup kita jauh lebih parah daripada orang Palestina. Di Palestina tidak ada pengemis. Kalau pengen tahu. Orang Indonesia pakai sendal jepit yang masih yang dijahit-jahit itu, bro. Banyak kan pakai sendal jepit yang udah jebol tapi masih dijahit-jahit. Orang Palestina sepatunya minimal Adidas, bro. Celana jeans. Kita ini celana kolor masih banyak. Tapi sok-sokan demo, Save Palestina, Save Palestina. Ini loh Boroki kota Gaza, lihat. Ini bangunan pencakar langit semua ini. Iya, saya pernah ke sana masalahnya. Saya pernah ke sana. Kotanya cantik, bro. Bersih, dibikin Israel. Benar-benar dibangun oleh Israel. Nggak ada gubuk di sana. Bangunan mewah semua ini. Iya, memang. Saya bisa cerita karena saya pernah ke sana. Pak, bagus, jalanan nggak ada yang bolong-bolong. Kalau di Indonesia masih banyak jalan bolong, bro. Di sana jalannya aspal mulus semua. Sini masih banyak bolong-bolong. Ditambal pun kalau pas bulan Desember, kalau mau tutup anggaran baru coba-coba ditambal kan. Di sana memang mulus. Sana orang naik taksi. Yang nggak punya mobil naik taksi. Indonesia masih pakai oplet, bro. Naik oplet. Angkot. Tapi gayanya minta ampun, selangit. Orang-orang ini yang demo mau berangkatan ke Palestina, naik pesawat aja nggak pernah, bro. Naik pesawat, nggak pernah. Tapi gaya-gayanya mau sok-sokan fight ke sana, fight sini. Orang mau naik haji aja terpaksa jual sawah. Ayo, mau naik haji aja jual sawah, bro. Orang naik haji jual sawah, pulang haji jadi kere, bro. Karena apa? Sawahnya hilang, udah habis. Uangnya habis. Bayangkan, bro, ini rumah sakit Indonesia di Gaza loh. Ini mewah sekali. Kayaknya di Indonesia nggak ada rumah sakit kayak gini. Nggak ada. Mereka cari duitnya, cuannya di Indonesia, bro. Terus uangnya yang udah dari Palestina dibawa ke sana, ke Palestina sana. Ini kan cara-cara berpikir goblok ini, udah. Terhadap bangsanya sendiri mereka nggak peduli. Ini kan cara berpikir terbalik nih, bro. Terhadap bangsanya sendiri nggak peduli. Dan itu juga terpikirkan sama saya waktu kemarin Pak Jokowi ketika mengutuk Israel yang katanya membom rumah sakit Al-Ilul. Padahal sebetulnya setelah dibuktikan yang ngebom itu Hamas. Ini seorang presiden malah membela Hamas. Sementara di Indonesia ada seorang Syekh Panji Gumilang, ada seorang Jessica Kumolo Wongso, ya, yang dikriminalisasi, tapi tidak pernah presiden membela mereka, kan malah membela orang Hamas itu, aneh kan? Presiden malah membela bangsa lain, bangsa sendiri, rakyat sendiri dicuekin, bro, bikin marah kita jadinya. Bayangkan orang yang tidak pernah membunuh, tidak melakukan pembunuhan, dituduh
Vonis pembunuh divonis 20 tahun. Dengan rekayasa dari Profesor Otong, ada profesor yang sekarang jadi jabat itu, profesor gemblung itu. Lebih pintar gemblung daripada profesor itu. Ngomong bolak-balik salah. Masa profesor kerjanya kok memprovokasi, kerjanya memfitnah sana sini. Ngaku ahli pidana, ngaku ahli patologi, ngaku ahli racun, ngaku ahli otopsi, semuanya ahli, ahlinya ahli. Tapi dengan tega, dengan sifat iblis, jiwa iblis, ya, menghukum orang yang tidak bersalah. Sama seperti ini begundal-begundal pengemis nih, bro. Mereka memanfaatkan penderitaan rakyat Palestina. Hanya untuk apa? Hanya untuk memuaskan syahwat mereka. Percaya nggak mereka kemudian pasti kawin lagi, bro? Percaya saya. Nggak mungkin nggak. Contoh sudah ada kok. ACT, aksi cepat tangga, dapat duit banyak, menggaji diri sendiri, kawin lagi. Wah, semua pengurus ACT langsung kawin, bro. Ecek. Nanti duitnya habis, donasi lagi. Dapat donasi, kawin lagi. Otaknya cuma di situ aja berkisarnya. Nggak pernah mentas, nggak pernah cerdas. Dan mereka satu nih, mereka sama sekali tidak punya rasa malu. Nggak punya, bro. Mereka kan, contoh ya orang-orang ini ya, pihak donasi Palestina. Mereka malu nggak kepada dubes Palestina? Mereka malu nggak dengan orang Palestina yang ada di Indonesia? Nggak ada rasa malu. Menjijikkan memang, bro. Menjijikkan. Mempermalukan bangsa sendiri. Mahmud Abbas aja begitu mengutuk Hamas, bro. Betul kan, Presiden Palestina mengutuk Hamas. Tetapi di Indonesia, Hamas malah dibela pahlawan nasional. Oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh presiden, oleh rakyat Indonesia. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar dengan baik apa yang didiskusikan mengenai yang terjadi dan viral saat ini, teman-teman. Tentu kita terus menyampaikan turut bersedih karena ada banyak korban dari sebuah kejadian itu. Baik dari pihak Israel dan juga pihak yang lain, begitu ya. Teman-teman, kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber, maka kita bisa mengukur dan dapat mencerdaskan kita, gitu ya. Tidak malah buta begitu, tidak malah memakan berita-berita hoax yang notabene itu menyudutkan satu pihak yang mungkin juga menjadi korban terlebih dahulu. Tetapi ketika ada sebuah pembalasan, maka tetap juga dituduh yang bersalah, teman-teman. Karena kita mendapatkan informasi yang kurang kredibel sehingga kita keliru memahaminya. Tetapi apa yang disampaikan dalam diskusi tadi merupakan bagian yang sangat luar biasa. Tentunya itu bisa mencerdaskan banyak orang. Kita harus berdiri di bangsa kita ini. Anda boleh mendukung satu pihak, tapi juga harus dengan informasi yang bertanggung jawab. Harus dengan cara-cara yang baik, yang beradab dan menghargai orang lain. Kita tahu bahwa di salah satu bangsa itu justru juga, misalnya Israel, justru mendukung bagaimana penghidupan di Palestina, dan itu bukan rahasia umum, teman-teman. Kalau memang bangsa Israel itu tidak mendukung Palestina, tidak mungkin, teman-teman, mereka diberikan pasokan listrik, pangan, dan lain sebagainya, bahkan air bersih seperti itu ya. Artinya mereka memiliki hati yang hebat, memiliki hati yang luar biasa dalam kemanusiaan. Tetapi kasus dan keadaan ini ditunggangi oleh oknum yang bernama HAMAS, gitu ya, teman-teman. Hal itulah yang harusnya kita pahami, bahwa ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi supaya memperkeruh. Dan kalau misalnya kita dengar pemaparan tadi, maka kita sebenarnya sudah dapat berdiri dalam ranah atau bagian kita masing-masing. Oke, sahabat yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel itu memang pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan, dan itu bukan rahasia hanya khusus untuk Israel, tapi dalam kitab suci juga itu sudah menjadi khusus pilihan Israel itu pilihan Tuhan, teman-teman. Jadi pastilah mereka akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar karena mereka sudah mengalami terlebih dahulu yang namanya pas saat ibadah, saat melakukan acara peribadatan mereka justru dilakukan hal yang tidak baik oleh orang tersebut. Nah, teman-teman, mari cerdaslah ya.
Jadi kita terus ikuti, semoga ada perdamaian yang baik ya, perdamaian yang baik supaya ini tidak berkelanjutan, karena ini akan merugikan banyak pihak begitu ya, banyak pihak termasuk Indonesia juga. Teman-teman, mari terus dukung dan kita doakan supaya ada titik terang dan perdamaian. Karena kita sebenarnya di dalam bangsa ini dan juga sampai kita bertetangga dan bernegara, semua itu dijamin hak-haknya teman-teman ya. Oke, semoga kasih Kristus menguasaimu dan memberikan kita damai sejahtera, karena dialah sumber kasih itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.